Dengan zaman sekarang alhamdulillah ada rekaman, ada segala macam, lebih mudah. Maksudnya kita tidak boleh putus asa. Dan tidak ada kata-kata putus asa dalam menuntut ilmu. Ya. Kita tahu agama kita mengajarkan firman Allah SWT, ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca oleh Allah SWT. Itu kan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Abu Hurairah anhu, saking cintanya sama agama Islam ini, dia kebetulan hidup bersama ibunya. Ibunya masih kafir. Ibunya masih kafir. Dan dia setiap hari mendengarkan cacian, hinaan dari ibunya. Dihina Islam, dihina Nabi SAW. Abu Hurairah kekang karena dia takut tidak mau durhaka sama ibunya. Sampai satu waktu pernah sudah sampai pada tingkat kalimat yang sangat menyakitkan karena menghina Nabi SAW. Maka Abu Hurairah pun akhirnya mendatangi Nabi SAW dan memohon agar ibunya didoakan. Riwayat lengkapnya itu disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 2491, Imam Ahmad jilid 2 halaman 319 dan 320. Beliau berkata radhiyallahu anhu, aku senantiasa mengajak ibuku memeluk Islam saat ia masih musyrikah. Suatu hari aku mengajaknya untuk memeluk Islam, lalu ia memperdengarkan kepadaku sesuatu yang tidak aku sukai tentang Rasulullah SAW. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengajak ibuku memeluk Islam namun ia menolak. Hari ini aku kembali mengajaknya namun ia malah memperdengarkan kepadaku sesuatu yang tidak aku sukai tentang dirimu. Mohonlah kepada Allah SWT agar dia memberikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya Allah berilah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Lalu aku keluar, kata Abu Hurairah sambil bersuka cita karena doa Rasulullah SAW. Ini pelajaran penting teman-teman ya. Sebelum jauh saya baca, ada poin-poin penting di sini yang perlu kita ambil pelajaran dari riwayat. Yang pertama, tidak bolehnya seorang muslim berhenti berdakwah di sini. Kita harus rajin berdakwah. Walaupun dakwah kita sudah ditolak, terutama orang tua. Karena Abu Hurairah mengatakan, saya sering ya mendakwahi ibu saya dan penolakan. Tapi beliau mengulangi dakwah tersebut. Juga bagaimana seseorang muslim melibatkan orang ketiga yang lebih faham agama, mungkin lebih dekat hubungannya dengan Allah SWT, lalu minta supaya didoakan selama orang itu masih hidup. Tolong doakan ibu saya, doakan ayah saya, doakan anak saya, doakan istri atau suami saya, supaya mendapatkan hidayah. Ini juga diambil dari sini. Ya. Dan di sini Abu Hurairah sangat cerdas karena beliau langsung minta kepada Nabi SAW. Dan doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah. Kita dengarkan, kata dia, aku pun keluar dengan penuh sukacita. Bagi aku doa Nabi ini mahal sekali. Karena satu kalimat, ya, satu doa kata Nabi SAW, ya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Maka tak kala aku tiba, maksudnya tiba di rumah dan sudah berada di depan pintu, ternyata pintu tertutup. Ibuku mendengar suara langkah kakiku, seraya berkata, diam di tempatmu wahai Abu Hurairah. Kemudian aku mendengar gemericik air, kiranya ia sedang mandi. Lalu mengenakan baju panjangnya, kemudian bergegas meraih kerudung, lalu membuka pintu, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu aku kembali menemui Rasulullah SAW. Aku datang kepadanya sambil menangis karena sangat gembira. Aku berkata, wahai Rasulullah, bergembiralah. Allah SWT telah mengabulkan doamu dan telah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Lalu beliau SAW memuji Allah dan menyanjungnya serta menyatakan hal yang baik-baik. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah SWT agar dia menjadikan aku dan ibuku mencintai para hamba-hamba Allah yang beriman dan menjadikan mereka juga mencintaiku atau mencintai kami. Maka Nabi SAW mendoakan lagi, ya Allah, jadikanlah hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya mencintai para hamba-hambamu yang beriman dan jadikanlah orang-orang yang beriman mencintai mereka. Maka tidaklah ya, diciptakan seorang muslim atau seorang mukmin yang mendengar tentangku, tidak ada seorang mukmin yang hidup semasaku, kata Abu Hurairah, ya, dan melihatku kecuali ia langsung mencintaiku karena doa Nabi SAW. Sebagian ulama menukil hadis ini atau riwayat ini mengatakan bisa dikatakan bahwasannya tolok ukur bentuk cinta seseorang itu dan tanda keimanan seseorang dengan mencintai Abu Hurairah karena doa Nabi SAW ini. Jadi tidak ada seorang orang mukmin pun melihatnya kecuali akan mencintainya. Dan ini berarti menandakan subhanallah, orang-orang sekarang yang mempertahankan hadis-hadis Abu Hurairah, menyampaikannya karena cinta pada beliau, itu termasuk tanda keimanan. Abu Hurairah saudaraku seiman terkenal dengan ibadahnya, ahli ibadah. Ya. Dan ibadahnya ini ibadah yang sangat maksimal. Ya. Sebagaimana tadi sudah saya singgung sedikit di depan, beliau punya anak 5 orang, 4 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya menjadi orang saleh. Menanamkan poin-poin ibadah dan iman kepada mereka itu ya berhasil. Ya, ada orang subhanallah punya anak, dia berhasil di 1 anak, 2 anak. Ada kadang-kadang bahkan
Orang terkenal dengan ilmu agama tapi anaknya tidak ada sama sekali yang kejurusan agama gitu kan. Atau memang mempelajari agama itu. Abu Hurairah ini salah satu bentuk ibadah yang unik ya. Yang mungkin tidak semua orang lakukan. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Uthman An-Nahdi. Ia berkata, aku pernah menjadi tamu Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 7 hari. Ia, istrinya dan pembantunya bergantian membagi malam menjadi 3 bagian. Yaitu sholat. Jadi caranya, salah satu dari 3 orang ini Abu Hurairah, istri dan pembantunya. Salah satunya sholat di awal malam. Lalu kemudian dia bangunkan orang yang kedua untuk sholat di pertengahan malam. Ini sholat sendiri, kemudian ini nanti membangunkan orang yang ketiga untuk melengkapkan sampai subuh. Jadi di sini dia katakan, aku pernah nginap 7 hari di rumah Abu Hurairah. Ia, istri dan pembantunya bergantian membagi malam menjadi 3 bagian. Ya, yang ini sholat, kemudian membangunkan yang berikutnya. Lalu yang itu sholat, setelah itu yang membangunkan yang berikutnya. Begitulah seterusnya, hingga ini tujuannya. Ibadah tidak pernah terputus di rumahnya sepanjang malam. Mungkin orang tidak terfikir. Sekarang kita membangunkan istri misalnya sholat malam atau anak, ya sudah 1/3 malam bangun aja semuanya sholat. Berarti ada jedah di mana rumah itu kosong, tidur semuanya. Tapi di sini Abu Hurairah karena kepekaannya dalam ibadah, enggak dia bagi. Ada di antara dia istri dan pembantunya yang sholat di awal malam, lalu tidur, boleh. Tapi pertengahan malam ada yang sholat dulu. Kemudian dia bangunkan orang yang ketiga itu yang sholat sampai akhir malam. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, rahimahullah, seorang ulama tabi'in muridnya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah anhu ia mengatakan, tidak ada penyakit yang lebih aku sukai daripada demam. Sebab ia memberikan bagian dari rasa sakit kepada setiap persendian. Dan sungguhnya Allah SWT memberikan pahala setiap persendian yang ikut merasakan sakit tersebut. Dan ini juga sebuah riwayat yang disebutkan oleh beliau. Sebagian ulama masukkan dalam pengobatan nabawi tentang masalah penyakit demam ini. Ya. Kalau dia adalah tiupan dari api neraka jahanam sebagaimana dalam hadis, dan Abu Hurairah mengatakan, aku paling senang dengan penyakit ini. Ini tentu bahasa butuh keimanan. Orang semuanya tidak suka dengan penyakit, tapi dia mengatakan saya suka. Dan dia sampaikan alasannya, dia jadikan sakit itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia mengatakan, kena demam memberikan sakit di setiap sendi dan pasti Allah akan kasih pahala di setiap sendi yang merasakan sakit itu. Diriwayatkan dari Ikrimah salah satu tabi'in, murid juga dekatnya Abu Hurairah berkata, bahwasanya Abu Hurairah itu rutin bertasbih setiap hari 12.000 kali. Ya. Ia mengatakan, aku bertasbih seukuran diatku. Ya. Disebutkan dalam Tarikh Dimashq karya Ibnu As-Sakir di jilid 9 halaman 122. Ya. Artinya dari semua zikir-zikir beliau mengerjakan rutinitasnya ya, sampai ya 12.000 zikir yang diucapkan. Tapi di sini tidak disebutkan tentu jenis zikir yang dilakukan, tentu ini yang disesuaikan atau diajarkan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah teman-teman sekalian, dia tidak selamanya miskin. Miskinnya ini terjadi di masa hidupnya Nabi SAW. Ya. Itu pun di masa-masa hidup dengan Nabi SAW sudah mulai ada pendapatan. Ya. Sudah mulai ada pendapatan. Ada ghanimah atau rampasan perang dia dapat, tapi itu juga masih pas-pasan. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, Abu Hurairah mulai berubah dari sisi pendapatan. Ya. Terutama pada saat beliau sudah diangkat menjadi gubernur. Ya. Jadi Abu Hurairah pernah jadi gubernur. Itu di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in, diangkat menjadi gubernur Madinah lebih dari 1 periode. Jadi pernah selesai masa periodenya lalu diangkat lagi yang kedua kali oleh Muawiyah. Namun kekuasaan tidak pernah menukar sikapnya yang sederhana dan penuh dengan keceriaan. Orangnya humoris, suka berbicara, senyum, ramah, menegur orang gitu ya. Pernah ia melewati salah satu jalan Madinah sambil memikul kayu bakar di atas punggungnya untuk keluarganya. Karena zaman dulu orang tidak ada gas kayak kita sekarang. Kalau orang bawa kayu bakar. Dia sudah jadi gubernur, dia masih memikul di punggungnya ya, kayu bakar. Padahal waktu itu dia penguasa Madinah. Lalu ia melintas di depan Tha'labah bin Malik, seraya berkata, berilah jalan untuk pemimpin kalian. Wahai, ya, seraya dia berkata, berilah jalan pemimpin wahai Ibnu Malik. Maka Tha'labah bin Malik balik. Ya, jadi Abu Hurairah bilang, wahai Tha'labah, beri jalan untuk aku sebagai pemimpinmu. Karena kebetulan dia berdiri di depannya, Abu Hurairah lagi angkat kayu. Maka Tha'labah balik lalu berkata, semoga Allah merahmatimu. Tidak cukupkah bagimu jalan yang lebar ini? Ya. Maksudnya karena dekatnya dengan masyarakatnya, sampai masyarakatnya dia gubernur tidak mau minggir. Ya. Berilah jalan untuk pemimpin, juga untuk ikatan yang ada di atas punggungnya ini, kata Abu Hurairah lagi. Maksudnya
Berilah jalan khusus untuk pemimpin, maksudnya berikan saya jalan sebentar karena pemimpinmu wajib kau patuhi, dan juga karena ada kayu beban berat di punggungku ini, gitu kan. Di sini tentu tidak dinukil apakah dia setelah itu jalan atau tidak ya, atau apakah dia bercanda dengan Sa'labah, tapi salah satu yang disebutkan di sini bentuk keceriaan beliau radhiyallahu anhu, dan jalan seperti biasa saja. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah membebaskan seorang budak yang dia miliki, sementara budak itu telah melakukan perkara yang salah. Dan ini masuk dalam bentuk sifat lemah lembut dan pemaafnya beliau radhiyallahu anhu. Jadi kalau dia temukan ada orang yang berbuat salah dari budaknya, dia bukan menghukumnya, tapi malah dia membebaskannya. Dengan tujuan dan bermaksud adalah agar orang ini tidak lagi melakukan kesalahan sehingga dia dapat dosa dengan Allah dan dosa dengan dia. Dan pernah satu waktu terjadi ada seorang budak wanita yang berkulit hitam, disebutkan begitu dalam kisah beliau, yang sempat mencaci maki Abu Hurairah, istrinya dan anak-anaknya, dan menceritakan yang tidak baik. Ya, ini kadang-kadang ada pembantu yang buruk, dia begitu diceritakan yang buruk. Lalu Abu Hurairah menemui dia lalu memegang cambuknya dan akan mencambuk. Lalu dia mengatakan, demi Allah kalau bukan karena ada kisos pada hari kiamat, saya akan memukulmu. Tetapi ada kisos, saya pun akan dipukul nanti hari kiamat. Maka oleh karena itu saya bebaskan kamu karena Allah. Maka dibebasin gitu. Dan ini perilaku sikap yang unik ya. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Bagaimana dia bisa, radhiyallahu anhu, orang buat salah dia malah memberikan kelebihan kepada dia. Abu Hurairah dikenal sekali orang yang tidak pernah berambisi dengan jabatan, dan beliau orang yang sangat zuhud. Sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pernah diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi penguasa di Bahrain. Bahrain sebuah wilayah yang luas gitu, di Jazirah Arab. Lalu ia pernah menghadap, jadi pada saat sudah selesai tugasnya, dia menghadap kepada Umar bin Khattab membawa 10.000 uang. Jadi dia membawa semua yang dia miliki. Sebelum dia berangkat dulu tidak ada, dia nggak bawa duit. Begitu dia pulang, dia bawa, ya Amir Mu'minin, ini saya bawa, ini harta saya. Dia melapor gitulah. Ya. Maka Umar bin Khattab memancing dia sambil mengatakan, engkau lebih mengutamakan harta-harta ini. Ya. Maka dari mana kau dapatkan? Kata Abu Hurairah, dari kuda yang melahirkan. Aku pernah beli kuda 1 ekor, melahirkan. Kudanya mulai besar, punya anak banyak, aku jual-jualin kuda itu. Dan ada uang setoran dari hamba sahayaku. Aku punya seorang budak, aku beli, dia kerja, lalu dia bagi hasil dengan aku. Dan berbagai pemberian yang terus mengalir. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, periksa orang ini. Benar nggak informasinya? Diperiksalah. Setelah diperiksa ternyata ditemukan betul seperti apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Lalu Umar pun memanggilnya kembali lalu mengatakan, ayah Abu Hurairah, aku akan mengangkatmu kembali menjadi gubernur. Ya. Maka kata Abu Hurairah, lepaskanlah aku Amir Mu'minin dari tugas itu. Engkau tidak suka pekerjaan ini, kata Umar. Padahal orang lebih baik darimu seperti Yusuf alaihissalam mengejarnya. Yusuf alaihissalam mau jadi penguasa di Mesir. Kenapa kau tolak, kata Umar. Kembalilah. Dan Umar termasuk cirinya radhiyallahu anhu suka mencari orang-orang yang seperti ini, zuhud, ya, gubernur-gubernur yang memang sahabat-sahabat yang mulia yang tidak kejar harta sehingga betul-betul dia jalankan tugasnya. Kata Umar ingin memancing ilmunya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kau nolak jabatan ini padahal saya sudah tunjuk untuk kamu. Sementara ada orang lebih baik daripada kamu tidak menolak jabatan. Itu Yusuf alaihissalam. Jawaban Abu Hurairah yang penuh dengan ilmu mengatakan, wahai Amir Mu'minin, Yusuf anaknya putra seorang nabi. Cucunya seorang nabi dan cicit dari seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam nabi. Ayahnya siapa? Saya bubarin pengajian kalau nggak tahu. Keterlaluan ayah Nabi Yusuf nggak tahu. Yakub alaihissalam. Di atasnya Yakub, Ishak. Di atasnya lagi Ibrahim. Nabi semua ini. Yusuf yang anda bilang itu dia nabi. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, di atasnya lagi nabi semua. Dia bilang gitu. Sedangkan aku, Abu Hurairah, hanyalah putranya Umaymah, nama ibunya Umaymah. Dan aku takut pada 3 dari 2 hal. Kata Umar, kenapa kau enggak bilang 5 hal sekalian? Kenapa kau harus dipoin-poinkan? Aku takut dari 2 dari 3 hal. Kata Umar, kenapa kau enggak bilang 5 sekalian? Tapi Abu Hurairah mengatakan, aku takut berkata tanpa ilmu, memutuskan tanpa kelemah lembutan, lalu punggungku dicambuk, hartaku disita dan kehormatanku dicela. Gitu kan? Jadi disebutkan perawinya Thiqat dan Ibnu Katsir juga menyinggung dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah,
di jilid 8 halaman 113. Maksudnya adalah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini, ya dia menolak jabatan, dia tidak suka jabatan tersebut karena dia takut melanggar hal-hal ini. Jangan sampai nanti karena punya jabatan akhirnya dia berkata membolehkan sesuatu yang tidak ada ilmunya, atau malah dia dihukum gara-gara ya dia mengucapkan yang tidak ada ilmunya, dan lalu memutuskan juga tanpa lemah lembut. Kalau aku lama-lama di jabatan nanti aku mencambuk orang nanti. Cukup dengan ini. Ya, dan beberapa athar menyebutkan maka Umar pun memaafkan dia dari jabatan tersebut dengan alasan ini. Dia termasuk orang yang sangat merindukan Nabi SAW, dan itu dinukil ya dalam beberapa riwayat atau athar, terutama dalam buku Tarikh Dimashq. Ya, ini tentang sejarahnya Dimashq. Ya, Dimashq ini ibu kotanya Damaskus, ya, ibu kotanya Syria. Itu oleh Ibnu Asakir. Abu Nuaim juga sebutkan dalam Hilya al-Awliya. Abu Hurairah anhu ini pernah duduk, ya, atau saya sebutkan riwayat lengkapnya. Abdul Wahab al-Madani, ia berkata telah sampai informasi kepadaku bahwa pernah seorang laki-laki menemui Muawiyah seraya berkata, aku melintas di kota Madinah, ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk di masjid tengah menceritakan hadis kepada orang-orang yang melingkar di sekitarnya. Ia berkata, kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku. Kemudian berlinanglah air matanya lalu menangis. Kemudian ia mengulangi lagi seraya mengatakan, kekasihku Nabi Allah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku. Kemudian berlinang lagi air matanya sampai dia tidak mampu lagi untuk menyampaikan apa yang sedang dia sampaikan. Lalu kemudian dia mengatakan pada saat menjelang ajalnya datang, bila ada jenazah yang melewatinya, dia mewasiatkan mengatakan, berangkatlah wahai jenazah, sambil tunjuk orang mati itu. Pagi-pagi, ini adalah waktu pagi, kamu akan pergi, berangkat duluan. Sesungguhnya kami akan menyusul kamu di sore hari. Dan berangkatlah di sore hari, kalaupun kau mati di sore hari, sesungguhnya kami akan menyusulmu di pagi hari. Abu Hurairah anhu meninggal teman-teman sekalian di tahun 59 Hijriah. Dan itu umumnya ulama mengatakan karena doa beliau. Beliau terus memasukkan dalam doanya, ya Allah jangan engkau pertemukan aku dengan tahun 60 Hijriah. Ya Allah jangan engkau pertemukan aku dengan tahun 60 Hijriah. Entah apa rahasianya. Tetapi memang di tahun 60 Hijriah ini terjadilah, ya, termasuk kematiannya Husain radhiyallahu anhu, fitnah Karbala, ya. Kemudian terbunuhnya Abdullah ibn Amr, ya, ibn As, Abdullah bin Zubair, terbunuhnya Abdullah bin Zubair di Mekah, ya, di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Jadi banyak fitnah-fitnah terjadi. Rupanya Abu Hurairah sangat tahu itu, maka beliau berdoa kepada Allah SWT supaya tidak disampaikan di situ. Diriwayatkan dari Salim bin Bashir bahwasanya pada saat sakit Abu Hurairah menangis. Lalu ada yang bertanya, apa yang membuat anda menangis? Dia menjawab, aku tidak menangisi dunia kalian ini. Aku menangisi karena betapa jauhnya perjalanan. Ini masih panjang nih, ada alam barzah, ada mahsyar, ya, masih panjang. Dan perbekalan atau sedikitnya perbekalanku. Aku terus menanjak ke atas, sedangkan tempat jatuhnya entah di surga atau di neraka. Sekarang aku mau mati nih, nanti dibawa ruhku ke langit. Tapi aku tidak tahu ke surga atau ke neraka. Aku tidak tahu kemana aku akan berlabuh. Ini jawabnya. Artinya dia di sini bertawadhu pada saat mau meninggal dengan amal yang banyak dia lakukan, dia masih merendah. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil tentunya. Diriwayatkan dari Al-Maqburi yang mengatakan Marwan yang berkuasa pada saat itu menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ia tengah sakit, lalu berkata kepadanya, semoga Allah menyembuhkanmu wahai Abu Hurairah. Lalu ia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai pertemuan denganmu, maka cintailah pertemuan denganku. Maka belum lagi Marwan sampai ke Al-Asbah Al-Qibti atau sebuah tempat, ya, Asbah Al-Qibti, Abu Hurairah pun akhirnya sudah wafat. Abu Hurairah pun sudah wafat. Tentu tidak dinukil teman-teman sekalian, apakah beliau sakit atau tidak, apakah beliau memang sakit atau tidak, maksudnya sakit parah dan meninggal atau tidak, tapi yang jelas beliau tertidur di ranjangnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi. Kita masuk teman-teman ke masalah manaqibnya, dan kita juga akan masuk insyaAllah ke durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama saudaraku seiman, dia adalah orang yang masuk Islam, termasuk yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi, ya. Kemudian dia menyempurnakan keislamannya dengan menuntut ilmu yang dimulai dengan menghafal Al-Quran yang diambil dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, lalu menukil hadis-hadis dari lisan Nabi SAW secara langsung sampai akhirnya dia menduduki posisi sahabat Nabi laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini keutamaan. Yang kedua manaqibnya, telah belajar di tangannya dan meriwayatkan hadis, ya, tidak kurang dari 800 orang
mayoritasnya sahabat. Dan belum pernah ada sahabat Nabi yang seperti ini. Ya, belum pernah ada sahabat Nabi yang menukil darinya sampai mendekati 800 orang sahabat. Sisanya ada tabi'in. Itu semuanya menukil dari Abu Hurairah. Seperti sudah saya katakan tadi di awal, bahkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, kemudian Abu Ayyub al-Ansari, ya, Talha bin Ubaidillah. Mereka semua menukil hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga teman-teman sekalian, ini tentu keutamaan ya. Yang ketiga, ia bakti dengan ibunya. Terbukti baktinya tadi adalah bagaimana dia terus mendakwakan dengan santun ibunya dan dia sabar dengan kata-katanya. Dan ini tidak asing lagi tentunya ya. Bagaimana seseorang di antara kita harusnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu insya Allah akan kita singgung di masalah ad-durus wal ibar nanti atau pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Yang jelas dia termasuk punya manaqib bakti dengan orang tua. Dan kita tahu ini adalah bagian daripada ibadah yang sangat penting. Kemudian yang keempat, dia termasuk ahli ibadah. Ya. Sebagaimana sudah kita nukil tadi, dia membagi malamnya menjadi 3 antara dia, istri dan pembantunya. Kemudian juga ada kisah yang lain teman-teman sekalian. Dia Abu Hurairah ini pernah bertemu dengan sekelompok orang di satu wilayah. Saya nggak temukan riwayat atau kisah ini menyebutkan di lokasi mana. Tapi Abu Hurairah lagi datang ke satu kaum. Kemudian mereka lagi berkumpul dan mereka lagi membicarakan harta-harta. Kebetulan mereka rata-rata itu peternak unta, sapi dan kambing. Lalu mereka waktu lihat Abu Hurairah datang, mereka salam, lalu mereka mengatakan, orang yang terkaya di antara kami yang ini wahai Abu Hurairah, tunjuklah seseorang yang kaya raya. Lalu Abu Hurairah mendekati dia, mengatakan apa itu betul? Dia bilang iya, karena saya memiliki 100 ekor unta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing dan seterusnya gitu. Maka kata Abu Hurairah nasihatnya, hati-hatilah dari injakan-injakan dan serudukan-serudukan hewan-hewan ternakmu itu. Karena ada hadis Nabi SAW lalu beliau menyebutkan hadisnya tentang masalah zakat. Tidak ada pemilik unta, sapi ataupun kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, ya kecuali nanti hari kiamat akan ditangkan semua hewan ternak, baik yang sudah pernah dia jual, yang masih hidup pada saat dia masih ada, gitu kan? Waktu dia masih hidup, kemudian dia masih ada di peternakannya, datangkan hari kiamat, lalu semuanya adalah orang ini dibentangkan di padang mahsyar yang luas, lalu diseruduk. Ya, sambil diinjak-injak, ditanduk, lalu diseruduk. Dan tidak ada satupun dari hewan tersebut yang tidak bertanduk ataupun bengkok tanduknya, semuanya runcing dan tajam. Maka Abu Hurairah di sini menasihati, dan ini bentuk dalam masalah ibadah, saling menasihatin orang ya, dalam kebaikan. Juga bagaimana tadi sudah kita dengarkan motivasi beliau untuk kepada para pedagang di pasar agar datang ke masjid dan belajar ibadah, membagi waktu. Bukan tidak boleh dagang, dagang ibadah juga bisa jadi bagian daripada ibadah, tapi jangan sampai lalai dari masjid, dari majelis ilmu, sholat dan seterusnya. Kemudian juga termasuk ya keutamaan dia adalah dia bisa menahan lapar ya demi untuk menuntut ilmu, dan dia meninggalkan mengemis. Ya. Poin yang kelima, selain daripada ini manakibnya, selain daripada bakti sama orang tua tadi, yang ketiga, ya. Tadi yang pertama kan dia masuk Islam dan memperbaiki Islam sampai menjadi penuntut ilmu yang ulung, ya. Kemudian yang kedua adalah belajar di tangannya lebih dari 800 sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga bakti pada ibunya. Yang keempat ahli ibadah. Yang kelima tidak ada hadis yang ia lupa. Ini juga keutamaan. Artinya dia seorang yang sangat menekuni bidangnya. Ya, sampai tadi sudah kita sebutkan Az-Zahabi mengatakan tidak pernah ada dinukil satupun kesalahan dari Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Kemudian juga yang keenam adalah dia termasuk ahli zuhud. Dan zuhud maksudnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti ada kasus misalnya, walaupun dia jadi gubernur, dia tetap saja ya tetap saja mengangkat kayu bakar, ditawarkan lagi jabatan sama Umar bin Khattab, dia tidak mau, gitu kan? Itu termasuk bagian daripada zuhud. Yang ketujuh, dia termasuk ahli syukur. Dan ini sudah kita sebutkan juga kisahnya. Ada tabi'in yang mendengarkan bagaimana dia tiba-tiba mengatakan Alhamdulillah. Riwayatnya mengatakan Allahu Akbar. Kalau waktu ditanya kenapa, dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada Abu Hurairah seorang istri yang tadinya adalah majikannya. Ya, Bisrah tadi yang sudah kita sebutkan itu. Juga pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Hurairah anhu pernah duduk, kemudian waktu dia sudah mulai punya pendapatan, dia duduk kemudian dia lagi minum dan menjamu tamu-tamunya. Pada saat minuman tersebut dikeluarkan dan dia lihat pas dia minum, dia mengangkat suara yang mengatakan Alhamdulillah.
Orang-orang bertanya tamunya, kenapa anda berkata begitu? Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan Abu Hurairah minuman ini yang sebelumnya Abu Hurairah sangat sering kehausan dan kelaparan. Jadi bentuk rasa syukur. Kemudian juga termasuk dalam masalah manaqibnya di sini adalah tersebar luasnya ilmu yang dia sampaikan dan bagaimana syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh sebagian orang yang tidak menyukai Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini terjawab, ya. Dan itu sudah dijawab oleh para ulama dengan sangat rinci sebagaimana sudah kita sebutkan tadi kasus misalnya hadis, ya, aku telah menerima atau memiliki 2 wadah hadis dari Nabi SAW, satu sudah aku berikan, yang satu tidak, gitu kan. Itu juga termasuk bagian daripada syubhat yang dilemparkan, gitu. Terakhir teman-teman, kita tutup dengan ad-durus wal ibar, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran penting bagaimana seseorang itu dituntut dalam Islam memulai dan beramal, serta tidak mengenal kata-kata saya sudah terlambat. Kalau orang bisa menggabungkan antara dia beramal dan sudah lama, itu bagus. Contoh kasus tadi, Abu Hurairah masuk Islam di perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Ada sahabat sudah masuk Islam berarti 7 tahun sebelumnya. Bahkan ada sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam di awal-awal dakwah. Berarti sudah 13 tahun masa Mekah, ya. Juga di sini kalau sampai Khaybar ada 7 tahun masa Madinah. Berarti Abu Bakar sendiri sudah 20 tahun masuk Islam. Baru Abu Hurairah masuk Islam gitu. Tapi subhanallah, begitu juga dengan sahabat-sahabat, banyak muhajirin yang masuk Islam di Mekah. Juga ada yang masuk Islam di Madinah Ansar dari awal-awal hijrah, berarti sudah 7 tahunan masuk Islam. Tapi Abu Hurairah tidak mengenal itu semua. Maksudnya tidak perlu tahu, saya sekarang masuk Islam, saya sekarang nuntut ilmu. Dan tidak ada kata terlambat. Saya sudah pernah cerita teman-teman, saya ulangi kembali. Saya tidak bisa melupakan teman-teman saya yang saya pernah kuliah sama-sama. Ada orang-orang yang sambil pelajaran. Ada teman saya dulu, namanya Abu Bakar. Orangnya tinggi besar, Masya Allah. Nah, kalau saya melihat ke dia aja, saya masih melongo ke atas. Karena dari Afrika, mungkin 2 meter tingginya, Masya Allah. Saya sama-sama satu kelas di Madinah, di Fakultas Dakwah. Waktu itu dia terlambat masuk mungkin sekitar 3 atau 4 bulan, ya. Jadi sudah berjalan lama kuliah nih, kena visa, tiket, dia telat. Saya kebetulan duduk, yang kosong memang di kelas itu di kursi di sebelah saya gitu. Saya ikutin apa yang dosen bilang sambil nulis gitu. Dia datang. Lalu dosen mengatakan, ini murid baru masuk ini, lalu masuklah, dia duduk di sebelah saya. Subhanallah, begitu duduk, dia nggak salaman, nggak apa sama saya. Dia sudah ucapkan assalamualaikum, dia langsung duduk. Yang paling pertama dikeluarkan dari kantongnya, satu buku tulis biasa. Buku tulis satu dengan pulpen. Dia langsung buka, dosen mulai belajar, ditulis sama dia. Baru masuk kelas ini. Terus dia nulis. Saya waktu itu berpikir, orang ini mau tulis apa ya? Kan sudah berjalan materi, 50 menit dosen, sudah berjalan mungkin sekitar 20 menit. Sudah telat, mestinya mungkin secara rasional waktu itu bagi saya, nanti selesai kelas baru dia nanya, dia tulis lengkap. Saya belum menangkap poin itu gitu. Terus saja begitu tiap hari, datang lagi besok dia tulis lagi. Nanti setelah dosen keluar baru dia ngomong, dia kenalan sama saya. Dari Senegal kebetulan, dari Afrika. Ngobrol-ngobrol, tanya masalah. Dosen datang sibuk lagi dia nulis gitu. Dan tulisannya itu masih ya, bercampur baur gitu. Ternyata dia pulang ke rumah diperbaikin sama dia, di kamar diperbaikin sama dia tulisannya. Subhanallah, waktu mau ujian, saya lagi baca buku, dia datang. Terus dia datang sama saya, Khalid, ada nggak yang ente mau kasih masukan? Yang anta mau sampaikan ke saya ada nggak? Kira-kira yang belum saya tahu nih. Waktu itu kebetulan kita mau ujian materi tauhid. Ya. Saya bilang, anta sudah tahu syair tentang syarat la ilaha illallah? Dia bilang belum, akhi. Dia bilang, taib. Kalau ente mau hafal silakan. Dia bilang sekarang anda mau hafal. Baik. Saya sebutin sama dia, wa fi syurutin sabatun qad quyidat wa fi nususin haqqun qad waradat fa inna la yantafi'u qailuha binutkin illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal qabulu wal yaqinu wal inqiyadu fadru ma aqul as-sidqu wal ikhlasu wal habba waffaqaka Allah lima ahabba. Kurang lebih 4-5 bait syair. Saya kebetulan lagi hafal, gitu kan? Dia bilang saya mau hafal sekarang Khalid. Baik, kita ulangi. Subhanallah, dia langsung berusaha hafal pada saat itu. Hitungan mungkin 1 menit udah selesai Khalid. Baik, dia masuk ke kelas. Waktu keluar hasil ujian, itu nilainya Masya Allah bagus semuanya. Saya sempat tanya, Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya merasa tidak ada kata terlambat bagi saya, maka saya coba menulis. Dan setelah saya menulis, apa yang tertinggal 3-4 bulan itu saya kejar di kamar. Dan Alhamdulillah sekarang bisa. Dan betul Masya Allah, dia termasuk salah satu teman-teman mahasiswa yang diterima sampai selesai S3. Padahal waktu itu untuk diterima pasca sarjana di Madinah nggak mudah gitu. Saya bimbing umrah,
Saya pas bagi bawa jemaah di Uhud, ketemu dia lagi kerja di salah satu kantor pemerintah Saudi untuk menyebarkan brosur-brosur untuk jemaah haji dan jemaah umrah. Dia salaman sama saya, kemudian dia cerita, oh saya sekarang S3 Khalid, gini-gini. Oh Masya Allah. Tapi saya ambil pelajaran bagaimana tidak ada kata terlambat, subhanallah. Ya, bahkan dia bisa menjadi lulus baik cum laude gara-gara keinginan besar. Jadi tidak ada kata terlambat. Abu Hanifah sebelumnya itu luar biasa. Abu Hanifah rahimahullah salah satu ulama yang masyhur dari 4 madhab. Itu kalau saya tidak salah beliau mulai belajar agama di atas umur 35 tahun. Tapi menjadi ulama madhab. Dan ulama madhab Imam Ahmad sudah mengatakan itu menghafal kurang lebih 500.000 hadis. Ya. Maka itu pelajaran-pelajaran teman-teman. Ini pelajaran pertama, tidak ada kata terlambat. Yang kedua, bagaimana kedudukan para sahabat dan bagaimana pentingnya kita berpegang teguh pada kedudukan-kedudukan mereka, pelajaran-pelajaran mereka, ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Imam Malik berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah pelajaran yang kedua ini, setiap kebaikan adalah mengikuti para pendahulu dari sahabat, salafus saleh. Dan kejelekan apa-apa yang diada-adakan kemudian atau yang dilakukan oleh khalaf yang menolak para sahabat. Dan tidak baik akhir umat ini, tidak akan kembali jaya akhir umat ini kepada Islam kecuali mereka kembali berdasarkan perbaikan yang dilakukan oleh generasi pertama para sahabat. Jadi betul-betul kita kalau mau kembali jaya, ya kita kembali kepada para sahabat yang memang langsung menukil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini poin kedua. Poin yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Ya, ini sendiri beda dengan yang tadi ya, di poin pertama. Kemudian mempelajari dan itu menuntut ilmu ada banyak poin-poin ya. Yang pertama itu mendengar, ya, mendengar ilmu itu. Kemudian mencatat, ya, menghafal, mengamalkan. Ini 4 komponen harus ada. Ya. Kata para ulama, mendengar ilmu penting. Mencatatnya lebih penting. Ya. Menghafalnya lebih penting lagi. Dan mengamalkan, menyempurnakan semua itu. Itu harus digabungkan. Ya. Ini juga punya keutamaan dan Abu Hurairah berusaha menggabungkan itu. Walaupun Abu Hurairah tidak mencatatnya, tapi beliau punya hafalan yang kuat, maka beliau bisa menutupi masalah. Tapi dengan zaman sekarang, alhamdulillah ada rekaman, ada segala macam, lebih mudah. Mestinya kita tidak boleh putus asa. Dan tidak ada kata-kata putus asa dalam menuntut ilmu. Ya. Kita tahu agama kita mengajarkan firman Allah SWT, ayat pertama turun, Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq. Disuruh baca oleh Allah SWT. Itu kan? Belajar. Dan kita tahu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.